Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembelajaran fikih wa tarjih dalam pembahasan adzabhu wal aqiqah. Kita akan membahas tentang bagaimana tata cara menyembelih ya baik hewan kurban maupun hewan aqiqah. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar pembukaan terkait dengan penyembelihan. Kita langsung ke ta'rifud dzabh. Ta'rifud dzabhi fadzabhu asy-syar'i huwa dzabhul ma'kul al-bari al-halal. Jadi penyembelihan secara syar'i itu adalah menyembelih ya al-ma'kul, sesuatu yang bisa dimakan. Al-ma'kul di sini ada al-ma'kulul bari, yaitu hewan hewan atau binatang ya, binatang yang mempunyai 4 kaki ya, 4 kaki seperti apa ya, pokoknya hewan-hewan yang ada di darat gitu ya. Bukan hanya 4 kaki, tapi juga hewan-hewan yang lain. Al-ma'kul al-bari. Jadi hewan yang bisa dimakan, yang halal, yang ada di darat gitu ya, yang ada di darat. Karena kalau hewan laut kan halal semuanya, ya. Kalau hewan laut halal semuanya. Nah, bagaimana menyembelih hewan yang dihalalkan, yang Allah halalkan, yang ada di darat? Yang disebutkan di sini biqat'i khulqumihi wa mar'ihi, dengan memotong atau memutus khulqum, kerongkongan dan urat nadi ya. Akri mumtani'un bisaham, atau juga ketika seseorang itu berburu ke hutan dengan cara mencarinya atau mengambilnya dengan cara memanah atau menembak ya, pada tempat misalkan mungkin bisa di perut, bisa di kepala gitu kan. Kalau menembak kan tidak tahu sasarannya, seperti itu. Yang terpenting bagaimana mendapatkan hewan itu ya dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Kalau hidup berarti dia harus memotongnya. Kalau mati tapi kena tembakan atau kena panah maka halal ya, dengan cara menyebut nama Allah ketika akan memburunya. Kemudian syurutud dzabh. Apa syarat-syarat adzabh? Syarat-syarat penyembelihan. Yajibu ayyakunal madbu, wajib kepada orang yang menyembelih hayawanat al-bari. Hayawanat itu jama dari hayawan ya. Jama dari hayawanat itu jama dari hayawan ya. Al-bari yaitu binatang yang ada di darat. Halalan lidzatiha, halal secara zatnya. Halal secara zatnya. Ya, tidak semuanya hewan yang ada di darat itu adalah halal ya, seperti babi kan tidak, itu termasuk kepada bahaim juga, tapi yang diharamkan oleh Allah. Kal bahaim wadawajan. Disebutkan dawajan itu ya. Coba nanti kita akan cari makna dawajan ya, makna dawajan sendiri ya. Kama qala Allah Ta'ala, tapi kita akan menjelaskan, tapi yang terpenting paham bahwa yang boleh disembelih oleh penyembelih itu adalah hayawan yang di darat yang halal lidzatiha. Kama qala Allah Ta'ala uhillat lakum bahimatal an'am, dihalalkan kepada kalian bahimah, hewan-hewan ya,
an'am atau hewan-hewan ternak ya. Al-Maidah ayat yang pertama. Wa fil hadis an-nabawiyah asy-syarifah an Asma bin Malik, dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia, an Asma, dari Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qalat naharna ala ahdin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami telah menyembelih ya, kami telah nahar. Biasanya nahar itu kepada unta ya, atau kepada sapi. Qalat naharna ala ahdin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam parosan. Parosan itu paros ya. Paros itu bisa maknanya apa namanya? Kuda gitu ya. Ya, kalau paros itu bisa kursan ya, jamu kursan, parosun. Parosun itu kuda. Fa'akalnahu, maka kami memakannya. Nah, tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa kuda yang dijadikan untuk membawa sesuatu sebagai apa? Sebagai binatang ternak yang dijadikan usaha dan lain sebagainya, maka kuda tersebut tidak boleh disembelih, kecuali kuda yang memang untuk untuk dimakan gitu ya. Rawahul Bukhari. Tapi jarang ya kalau kita melihat ada orang yang menyembelih kuda. Kemudian dari hadis an Abi Musa yakni al-Asy'ari radhiyallahu an, Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia berkata ra'aitun nabi. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, qala ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya'kulu dajajan. Beliau memakan dajaj. Dajaj itu apa maknanya? Maknanya apa? Ayam ya. Kalau bahasa kitanya ayam. Banyak ya ayam di tengah-tengah kita. Ada ayam kampung, ayam ras dan lain sebagainya. Jadi macam-macam ayam ya. Nah, ini berarti ini adalah hewan-hewan yang termaktub ya di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti kursan. Tapi kursannya nanti ada kategori ya. Kalau melihat di dalam kitab fikih. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Anas bin Malik berkata, marorna, saya pernah ya menemui atau melewati ya, pastan fajna arnaban bimarri zohroni ya. Arnab itu apa? Arnab itu artinya kelinci ya, atau sebangsanya. Biasanya ada kelinci, mungkin ada marmot dan lain sebagainya. Maka pas itu hatta adraktuha fa ataitu biha abatolha fadabaha. Kemudian Anas bin Malik ini dia menemukan dua arnab dia, kelinci. Kemudian dia membawanya kepada siapa? Kepada Abu Tolha atau Aba Tolha. Kemudian Aba Tolha menyembelihnya ya. Fa ba'asa biwarikiha fa wafakhidaiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawanya ya, dua paha atau pahanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aba Tolha ini membawa paha kelinci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabilahu. Kemudian ketika sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Tolha ini membawa paha dari kelinci tersebut ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Artinya apa? Artinya kelinci dan sebangsanya itu boleh untuk dimakan, sebagaimana Abu Tolha membawa kelinci atau daging kelinci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa hewan-hewan itu boleh dimakan. Kemudian yajibu an yunhara damal madhu. Wajib an yunhara.
Jadi wajib an yunhal damal badul bi kaifiyati syar'iyyah. Jadi wajib untuk mengalirkan yakni apa namanya itu wajib kepada apa namanya mengalirkan darah ya yang disembelih dengan kaifiyah yang disyariatkan oleh Allah. Idza qadiran ala qiyamihi. Ya, kalau bisa untuk apa namanya sesuai dengan kemampuannya. An Ibayah bin Rifa'ah an jaddihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abayah bin Rifa'ah an jaddihi annahu qala ya Rasulullah, dia berkata, ya wahai Rasulullah, laisa lana mudan faqala ma anharadam wa dzikra Rasulullah faqul. Ya Rasulullah, laisa lana mudan. Mudan itu makna asal daripada mudan ya. Mada yamudu mudan faqala laisa lana mudan faqala ma'an haradam wa dzikra ma'an haradam wa dzikra Rasulullah faqul. Yani kalau sesuatu itu menyembelih kemudian tidak keluar darahnya, bagaimana? Kadang ada mungkin menyembelih tapi tidak kelihatan dan apa namanya darahnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakul, maka makanlah, ya. Ma'an haradam wa dzikra Rasulullah fakul, ya. Jadi laisa lana mudan faqala ma'an haradam wa dzikra Rasulullah fakul. Ini adalah menunjukkan bahwa ya menyembelih itu ketika tidak keluar darahnya, mungkin darah merahnya tidak kelihatan gitu ya, atau sedikit saja, kemudian dia mengucapkan nama Allah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah. Kemudian an Rafi' qala kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Khulaifah, di sebuah tempat namanya Dzul Khulaifah. Fa asoban nas, kemudian dia bertemu dengan masyarakat atau kaum di sana, ju'un, sedang kelaparan, wa asobna ibilan, kemudian kami kami mendapatkan ibil itu unta, wa gonaman, dan domba, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi royatin nas fa'ajilu fanasobu al-qudur fa'amara bil qudur fa'ufiat summa qasama fa'adala asyaratan minal ghanam bi ba'irin fanadda min haba'iran wa fi qaumin khailun yasiratun fatalabu bi a'yahum fa ahwa ilaihi rajulun bisahmin fahabasahullahu faqala hadhil bahaim laha awabidun ka awabidil wahsy. Nah, ini terkait dengan di ba'ir itu bisa maknanya ya sama, ba'ir itu adalah unta, ya. Unta ba'ir, ya, unta ba'ir paling besar gitu. Gonam itu domba. Kemudian bagaimana dengan darah atau kabid? Kabid itu bisa hati, ya, bisa hati di dalam perut kambing atau ba'ir, ya. Fasna'u bihi hakaza. Fama nadda alaikum fasna'u bihi hakaza. Maka boleh fahasabahullah faqala hadibaim laha awaqil ka awabil wahsy famadda alaikum fasna'u bihi hakaza. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membolehkan untuk mengambilnya kabid itu, ya, atau darah yang menggumpal di dalam perut domba atau unta. Nah, anak sekalian yang berbahagia, nah yang ketiga, sebetulnya ini banyak sekali, tapi kita akan lanjutkan ke video-video berikutnya yang sudah Ustaz jelaskan. Ya, bisa kalian telah kembali jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan jawab pada kesempatan yang lain. Kemudian jika ada mufrodat, jika ada mufrodat, maka tidak bisa kalian mencari di
Google Translate atau di kamus. Mudah-mudahan bermanfaat kesempatan kajian pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.